Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فقه الحديث وما يرشد إليه. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pengajian kita membaca kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, syarah hadis Arba'in yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Terlebih dahulu kita bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab Al-Arba'in, yaitu Imam An-Nawawi, sebagai wasilah keberkahan ilmu dan kemanfaatan ilmu beliau dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita langsung baca ke fiqhul hadithi wa ma yursyadu ilaihi, halaman 17 kalau di kitab ini. Pemahaman hadis dan apa-apa yang dapat diambil pelajaran di dalam hadis yang kita baca. Saya baca dulu hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi sya'ri لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقته فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsani. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal 'uratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyani. Thumma intalaqa falabithtu maliya. Thumma qala ya Umaru atadri manis sa'ilu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslimun. Nah, kita langsung ke fiqhul hadis, karena pertemuan yang lalu atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah menerjemahkan hadisnya. Kita langsung ke fiqhul hadithi wa ma yursyadu ilaihi. Pemahaman terhadap hadis atau apa-apa yang dapat diperoleh dari hadis yang kita baca malam ini. Awalan, yang pertama, tahsinus thiyabi wal hayati. Hadis ini mengandung pemahaman bahwa kita sebaiknya memperbaiki cara berpakaian, termasuk pakaian kita. Yang kedua, wal hayati, keadaan kita. Kalau bahasa Bugisnya kido-kidota. Kalau santri yang duduknya ingat Allah terus. Nah, tidak duduk sembarang, tidak duduk sembarang. Jadi tahsinu ats-tsiyabi wal hayati. Ada orang yang bagus pakaiannya tapi tidak bagus kelakuannya. Atau sebaliknya, ada orang yang bagus kelakuannya tapi kurang-kurang bagus pakaiannya. Nah, hadis ini menunjukkan tahsinul ats-tsiyabi wal hayati. Kenapa? Karena itu disebutkan di dalam hadis. Ini Jibril datang ke Nabi belajar, apalagi kalau kita dalam keadaan belajar, itu syadidu bayadis tsiyabi. Sangat putih pakaiannya. Nah, karena itu Nabi menganjurkan untuk kita memakai pakaian putih. Tidak salah kalau tidak putih. Nah, makanya baju seragamnya itu ada putihnya kan? Lebih banyak putihnya. Seperti ini, ada hijau, ada putih. Nah, itu hadis ini menunjukkan itu. Nah, yustahsanur tida'u ats-tsiyabi an-nadhifati. Nah, dianjurkan juga kalau memakai pakaian yang bersih-bersih. Tadi syadidu bayadis tsiyabi. Itu Umar dan sahabat Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain melihat Jibril datang itu tidak ada, seolah-olah tidak ada debu tidak ada debu di bajunya. Sangat bersih pakaiannya. Lalu datang ke Nabi. Seperti kita di sini, kita sedang belajar. Maka dianjurkan, disunnatkan untuk memakai pakaian yang bersih. Bukan baru, bersih. Bersih, bukan baru. Nah, bukan baru. Lebih bagus lagi kalau ada pakaian baru seperti ini. Jadi memperbaiki
pakaian. Nah, kemudian yang selanjutnya wat tatayyubu birraihati az-zakiyah lidukhulil masjid. Nah, memakai wangi-wangian atau parfum. Kalau tidak ada parfumnya, kalau mandi pakai sabun. Ada yang mandi tidak pakai sabun. Kan pakai sabun semua ya. Nah, lebih bagus lagi kalau mandi pakai sabun, sudah itu pakaiannya dikasih parfum atau wangi-wangian ya, yang harum-haruman. Apalagi lidukhulil masjid. Nah, ini kan Jibril datang ke masjidnya sementara Nabi bersama dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba datang sosok Jibril dalam hadis ini, datang ke Nabi di dalam masjid. Jadi di dalam masjid itu kita ada etikanya, tidak sama dengan rumah. Nah, saya sering menyampaikan seindah-indahnya rumah, sebesar-besarnya rumah kita, itu tidak ada orang yang mengatakan rumah itu Baitullah, rumahnya Allah. Tetapi sesederhana-sederhananya masjid, sekecil-kecilnya masjid, tetap dinamakan Baitullah, rumahnya Allah. Nah, maka masuk rumah dengan masuk masjid itu beda adabnya. Kalau kita masuk masjid, ini rumahnya Allah. Ya, rumahnya Allah. Dianjurkan kita kalau mau masuk masjid, kaki apa dulu yang duluan? Kanan. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Tuh, kalau di rumah enggak ada, paling assalamualaikum. Enggak ada doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Oke. Walaupun nanti di rumah juga kalau kita masuk rumah ada doa-doanya. Tapi beda dengan masjid. Nah, ketika kita keluar di masjid, kaki apa dulu yang duluan? Kaki kiri. Kemudian baca doa. Oke. Allahumma ftahli abwaaba fadlika. Nah, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu fadli. Fadlika itu karuniamu, rezekimu. Nah, rezeki. Jadi kalau masuk masjid kita minta rahmatnya Allah. Apa yang dimaksud rahmat? Kasih sayang. Orang tidak bisa khusyuk dalam salat kalau tidak ada rahmatnya Allah. Ada santri selalu main-main di dalam masjid, berarti tidak cocok, tidak diterima doanya ketika dia masuk di masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Dia hanya berdoa tapi tidak dikabulkan doanya. Kenapa? Karena main-main. Doanya tidak khusyuk. Doanya tidak serius. Sampai di dalam masjid ini main-main. Bahkan Nabi menganjurkan sholat sunat 2 rakaat namanya tahiyatul masjid. Dan qabliyah dan ba'diyah. Di rumah tidak ada itu sholat tahiyatul bait namanya. Tidak ada sholat penghormatan kepada rumah, tidak ada. Tapi di masjid ada. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita masuk masjid hendaknya kita memperhatikan termasuk ini wahuduri majalisil ilmi, hadir atau menghadiri majelis ilmu. Ini majelis ilmu kita belajar, apalagi kita membaca kitab hadis. Nah, kemudian wat ta'addubu fi majlisil ilmi. Ada adab-adabnya. Adab. Coba ini kita duduk begini diatur, kemudian duduk bersila. Nah, bagusnya kitabnya ini tidak diletakkan di sini. Kalau tidak ada bangkunya, tidak ada meja-meja kecilnya di paha kita ditempatkan. Ini namanya adab. Nah, fi majlisil ilmi. Tidak main-main. Nah, coba seriusnya itu Jibril saja datang ke Nabi itu luar biasa. Datang bertanya, akan mapatumpu utuh ya. Mendekatkan lututnya Jibril ke lututnya
Nabi SAW kemudian belajar. Nah, pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya Jibril tahu, tapi mau memperdengarkan jawabannya Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, wa ma'al ulama'i, apalagi kalau kita bersama ulama, harus ada adab-adabnya. Anak-anakku kalau sudah tuh cium tangan, ya, cium tangan. Ini ada Pak Kiai Hanani, ada Pak Kiai Darja ya, Dirja. Semua pembinanya di sini tuh ulama. Nah, ini ustadz, kakak, jangan dikira itu bukan guru. Guru itu harus dihormati, tidak boleh main-main kepada guru. Penghormatan kita bukan fisiknya yang dihormati, tetapi ilmunya. Makanya di sini disebutkan wat ta'addubu fi majlisil ilmi wa ma'al ulama'i. Ada etikanya, ada adab-adabnya, ada sopan santunnya. Ketika kita dalam majelis ilmu dan ketika kita bersama ulama. Nah, fa inna Jibrila alaihi salatu wassalamu ata mualliman linnasi bihalihi wa maqalihi. Ini penting. Karena sesungguhnya Jibril alaihi salatu wassalam ata mualliman, datang bukan untuk belajar kepada Nabi, tetapi mualliman, datang untuk mengajari, bukan Nabi yang diajari, tetapi sahabat-sahabat yang hadir pada waktu itu, termasuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan bertanya tuh, mal Islam, apa itu Islam? Nabi jawab, antashhada alla ilaha illallah, dan seterusnya. Wa mal iman, mal iman, apa itu iman? Antu'mina billahi, dan seterusnya. Wa mal ihsan, apa jawaban Nabi? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, dan seterusnya. Nah, sahabat tahu, oh itu yang disebut Islam adalah syahadat, dan seterusnya. Rukun Islam ya ada 5, rukun iman ada 6, kemudian rukun ihsan ada 3. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu. Nah, itu ada ulama mengatakan rukunnya ihsan itu menyembah melihat Allah. 1. Kemudian menyembah seakan-akan melihat Allah. Nah, kalau tidak, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Oke. Jadi ata muallimal linnasi. Apa yang disebut linnasi? Apakah khusus untuk sahabat-sahabat Nabi? Tidak. Termasuk kita-kita ini sampai akhirat kiamat nanti sampai kiamat. Jadi ata muallimal linnasi. Apa pelajarannya? Bihalihi, keadaannya Jibril. Apa keadaannya Jibril? Rambutnya disisir rapi, bajunya rapi, putih bersih, dan seterusnya. Jadi kalau pakai songkok, jangan asal pakai songkok sembarangan. Songkoknya baru ada rambutnya di sini begini. Ya. Ini tidak begini. Halihi namanya itu keadaan. Nah, keadaan. Apalagi kalau ada yang pakai songkok gini. Nah, tidak boleh. Ini keadaan kita ini jelek kalau begini nih. Jelek. Apalagi santri. Nah, santri pondok pesantren PCNU. Nah, ini bahaya. Nah, jadi diperbaiki. Kalau lupa songkok, ambil songkoknya. Jangan bilang takalami nanti bisa sholat subuh. Jangan. Kembali ambil songkok. Ya, ada yang tidak pakai songkok kuliah ini. Ada, nggak lupa songkoknya. Ya, perbaiki bihalihi. Nah, bihalihi. Nah, kemudian yang kedua apa? Wa maqalihi. Apa itu maqalihi? Ucapan kita. Maqal, tutur kata kita diperbaiki. Nah, apalagi kalau kita berzikir diperbaiki. Nah, wa maqalihi. Jadi Jibril datang kepada Nabi bertanya bukan karena tidak tahu,
tetapi untuk mengajarkan Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda kiamat kepada semua manusia, linnasi, seluruh manusia, dengan keadaan yang bagus, putih bersih, rambutnya disisir rapi. Bahkan di sini disebutkan syadidu sawadis sya'ri, hitam sekali rambutnya itu, hitam. Kalau sudah rambutnya memang begitu, ya bagus ya dirapikan dengan menggunakan pakai sisir atau pakai minyak rambut, dan seterusnya. Jadi jangan asal-asalan masuk masjid, apalagi majelis ilmu, majlisul ilmi namanya, atau majelis taklim, ya majelis taklim. Nah itu yang pertama ya, yang dapat diambil dari hadis ini. Kemudian sanian, yang kedua, ma huwal islamu, apa itu Islam? Al-islamu lughatan. Al-islamu lughatan. Kenapa di nasab itu lughatan? Kenapa bukan lugatun atau lugatin? Nah, karena ada huruf jar yang hilang. Seharusnya al-islamu fil lugati, mansubun ala naz'il hafid namanya, dinasab karena hilangnya huruf jar. Oke, al-islamu lugatan wal wastilahan. Nah, misalnya ya, jadi harusnya al-islamu fil lugati wal istilahi. Tapi karena dihilangkan fi-nya, huruf jarnya, maka dia dinasab, ya, fathah. Nah, al-islamu lughatan, Islam secara bahasa atau dalam bahasa, al-inqiyadu wal istislamu lillahi ta'ala. Apa artinya al-inqiyadu? Inqiyadu itu tunduk patuh. Wal istislamu menyerahkan diri lillahi ta'ala, hanya kepada Allah ta'ala. Apa isinya Islam? Itu tadi syahadat, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah. Kita patuh salat subuh jam 4.45. Santri harus bangun jam 4 misalnya, mau tahajud. Kita bangun. Kenapa bangun? Karena kita tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang ayo sebentar pi. Masih ngantuk. Tidur itu kalau sudah tidur 2 jam sudah cukup. Kalau lebih dari 5 jam, apalagi santri, penyakit. Tidur lebih dari 5 jam, apalagi kalau santri, penyakit. Makanya itu deh. Makanya waktu-waktu sholat dan tidur di pesantren itu enggak. Kalau ada yang mengatakan, waduh sedikit sekali tidur, enggak. Tidur 2 jam itu kalau santri berberkah lebih dahsyat daripada tidur 8 jam. Apalagi kalau santri. Nah, jadi al-inqiyadu wal istislamu lillahi ta'ala, tunduk patuh dan menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah. Perintah salat 5 waktu, kita salat. Kita serahkan diri kita karena kita hamba. Nah, wa huwa syar'an. Kenapa syar'an dinasab? Ya, tadi sama dengan lughatan. Wa huwa fi syar'i. Nah, qaimun ala ususin khamsin. Islam itu qaimun, tegak berdiri di atas
fondasi yang 5. Kan kita sudah paham ya? Nah, paham itu rukun Islam. Nah, syahadati bisa dibaca syahadati karena ala ususin khamsin, badal namanya itu ya. Nah, bisa juga syahadatuh, tapi saya mau baca syahadati. Nah, syahadati alla ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullahi. Nah, persaksian bahwa tiada Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan persaksian bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salati fi awqatiha kamilatasy syuruti wal arkani. Ya. Menegakkan atau mendirikan salat fi awqatiha pada waktunya. Kamilatasy syuruti wal arkani. Sesempurna-sempurna syarat dan rukun-rukunnya. Apa syaratnya salat? Syarat niat masuk rukun. Wudu. Apa lagi? Menghadap ke kiblat. Apa lagi? Bukan sama rapi. Bebas dari najis. Tempatnya, orangnya, pakaiannya harus steril dari najis, bersih dari najis, bebas dari najis. Itu kalau ada najis tidak sah, tidak salat. Oke. Abaikan saja itu yang bunyi. Kita tambah 10 menit. Ya. Wal arkani, rukun-rukun salat. Nah, harus hafal ini rukun salat. Nah, mulai takbiratul ihram, niat takbiratul ihram ya, sampai salam. Nah, salam ke kanan. Nah, okay. Ya. Mustaufatis sunani wal adabi atau mustaufatas sunani wal adabi. Dia mengikut ke kamilatas syuruti wal arkani, mustaufatas sunani wal arkani. Dan nah, bukan cuma syarat dan rukunnya salat yang disempurnakan, tetapi memenuhi sunnat-sunnatnya dan adab-adabnya. Oke, coba lihat ya. Orang yang salat kalau sudah tutup, yang laki-laki kalau sudah tutup pusarnya ke bawah sampai lutut, sudah sah salatnya. Tapi pertanyaannya, beretika, beradabkah kita di hadapan Allah? Tidak. Tetap salatnya sah tapi tidak beretika, kurang ajar di hadapan Allah. Nah, kurang ajar, tidak sopan. Nah, karena adab-adabnya tidak bagus. Ya. Kalau pakai baju, ada yang baju kaos ya, yang sering dipakai pergi di sana mau main-main. Sudah itu datang salat, itu juga bajunya yang dipakai. Nah, itu namanya kurang sopan juga di hadapan Allah. Apalagi kalau keluar rambutnya begini, ya, keluar rambutnya baru salat. Itu tidak sopan itu, tidak sopan. Ya. Jadi sunat-sunatnya diperbaiki ya salat. Apa sunat-sunatnya salat? Banyak. Malah banyak ya. Mulai doa iftitah. Ya. Membaca bacaan-bacaan salat selain Fatihah dan syahadat, salawat, salam pertama ke kanan. Selain itu bacaannya sunat semua. Niat juga wajib. Niat. Nah, yang sunat-sunat banyak ya. Banyak. Nah, diperbaiki. Nah, kemudian yang ketiga rukunnya wa itaiz zakati, menunaikan zakat. Yang keempat wa shaumi syahri ramadhana, puasa di bulan suci Ramadan. Wa hajjil baiti al-harami marratan fil umri ala man qudira alaihi, berhaji ke Baitullah sekali seumur hidup kalau ia mampu.
wa tuwaffira lahu ma'unatat safari. Kalau dia mampu atau cukup biaya maunah, biayanya untuk berangkat haji. Namanya ONH, ongkos naik haji. Naik haji. Sekarang saya tidak tahu 30 jutaan barangkali ya. Nah, dengan nanti biaya-biaya yang lain. Nah, minazzadi untuk bekal, warrahilati dan untuk biaya pesawat dan seterusnya, biaya kendaraan, wa nafaqatil ahli wal iyali, dan ada biaya untuk ditinggalkan ke keluarga yang kita tinggalkan. Ya, kalau bapaknya mau pergi haji, kemudian dia pergi lalu kemudian dia tinggalkan keluarganya miskin, tidak bisa makan, tidak wajib haji. Tidak wajib. Ya, nanti tidak bisa makan keluarganya, tidak bisa makan anak-anaknya dan seterusnya, tidak boleh. Belum mampu secara dana namanya kalau tidak pergi haji seperti itu. Yang ketiga kita baca ya, yang ketiga. Tsalitsan ma huwal imanu. Al imanu lughatan at-tasdiqu. Iman menurut bahasa adalah at-tasdiqu, pembenaran. Wa syar'an, secara syar'an, istilah atau syariat, at-tasdiqu al-jazimu biwujudillahil khaliqi wa annahu subhanahu wahidun la syarika lahu. Secara syar'i atau istilah, iman adalah pembenaran yang al-jazim, yang kuat, jazm biwujudillahi ta'ala, atas keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna, sebagai khalik, pencipta. Jadi kita beriman kepada Allah hanya satu-satunya pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala, al-khalik namanya. Kita ini makhluk namanya, diciptakan. Semua selain Allah adalah makhluk. Satu-satunya khalik hanya Allah. Harus iman itu. Khalik. Kalau ada manusia namanya khalik, itu keliru. Tapi Abdul Khalik. Abdul Khalik ya? Khalik. Nah, wa annahu subhanahu wa ta'ala wahidun, dan harus iman kepada Allah bahwa Allah itu ada Esa. Esa itu bukan satu. Esa bukan satu. Esa itu tidak ada pendahuluannya, tidak ada juga akhirnya. Tidak ada. Nah, itu dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kita ini kan dilahirkan toh? Nah, nanti kalau ada anaknya melahirkan, kalau perempuan ya yang seri ya. Kita juga karena gara-gara kita. Ya, gara-gara kita istri tak hamil. Nah, itu ya ini namanya diadakan kan? Nah, diadakan. Nah, kita baca satu paragraf lagi. Wa tasdiqu biwujudi khalqillahi humul malaikatu. Membenarkan atau mengimani adanya makhluk Allah, yaitu malaikat-malaikatnya. Wahum ibadum mukramun. Malaikat itu adalah hamba yang dimuliakan. Kenapa mulia malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Malaikat itu kalau diperintah tidak berani melanggar. Saya pernah menyampaikan, kalau malaikat disuruh sujud, ibadahnya sujud, sampai hari ini sujud terus. Sudah beribu-ribu tahun sujud. Tidak pernah, Tuhan, capek maka sujud. Bisakah berhenti sedikit? Tidak, kalau malaikat. Sekali diperintah,
patuh terus, makanya dia mukramun namanya. Kalau manusia sering bolos-bolos, ada yang bolong-bolong sholatnya, sering melanggar-melanggar. Makanya kalau manusia bisa menyamai malaikat ketaatannya, maka dia bisa melampaui malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak ada nafsunya. Kalau manusia ada. Maka kalau ada manusia yang melebihi malaikat, maka dia lewati malaikat itu. Karena dia mampu melewati ini godaan-godaannya. Misalnya kalau mau pergi masjid subuh, ada yang goda-goda, sebentar-sebentar belum qomat. Sebentar-sebentar masih ada ji 1 rakaat. Sebentar-sebentar bisa ji sholat sendiri di masjid. Sebentar-sebentar bisa ji sembunyi-sembunyi sholat di rumah. Itu tidak bisa mulia itu manusia kalau begitu. Tidak bisa mulia. Oke. Khalaqahumullahu min nurin. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya, nur, cahaya. La ya'kuluna. Malaikat itu tidak makan, tidak seperti kita. Makan kita minimal 3 kali sehari semalam. Ya. Kalau di sini ada yang makan 5 kali sehari semalam. Kalau ada santri makan 5 kali sehari semalam, ada dipertanyakan kesantriannya. Karena santri itu dianjurkan untuk puasa sunat Senin Kamis. Jadi kalau Senin itu makannya hanya berapa kali? 2 kali. Sahur dengan buka. Masa 3 kali? Ya. Jangan-jangan sembunyi makan di kamar ini. Kalau makan siangnya, aduh bahaya. Oke. Wala yattasifuna bidukuratin wala unutsatin. Malaikat itu bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Apa Mi? Bukan juga balaki, bukan juga bencong, bukan. Tidak ada jenis kelaminnya. Tidak ada, tidak ditahu. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Harus diimani. Jangan sampai ada yang mengatakan itu malaikat perempuan karena malaika ada tamang muannasnya. Karena belajar bahasa Arab, muannas itu perempuan, malaikat itu malaika, banyak malaikat ada tamang muannasnya. Berarti malaikat perempuan, bukan. Itu muannas secara lafaz namanya itu. Kata-katanya ji, kalimatnya ji muannas. Oke, ada muannas lafaz tapi aslinya laki-laki. Seperti Huzaimah. Ada sahabatnya Nabi namanya Huzaimah. Huzaimah itu muannasan lafzan wadakaran hakikatan. Secara lafaz kalimatnya muannas tapi hakikatnya laki-laki. Huzaimatu. Ada yang ambil ya Huzaimah. Apalagi wala yatanasaluna, dan tidak berkembang biak atau berketurunan. Seperti manusia kan kalau sudah menikah ada anaknya. Kita ini kan ada bapak tak ada mama tak toh? Siapa yang tidak ada bapaknya di sini dengan ada tidak ada mamanya? Ya. Ada yang tidak ada mamanya. Ya, lahir tidak ada mama. Kalau begitu lahir tidak ada mama, bagaimana caranya? Nah, bisa saja itu yang lahir tidak ada bapak ya. Bapak langsung Allah memperlihatkan kekuasaannya. Itu Nabi Isa lahir, Maryam itu hamil tidak ada suaminya. Tapi Allah yang berkehendak mau menjadikan Maryam melahirkan Isa itu tanpa bapak. Sampai hari ini belum ada. Oke. Harus diimani itu bahwa malaikat itu tidak berketurunan atau berkembang biak. Wala yu'lamu adaduhum atau wala ya'lamu. Nah, ada fa'ilnya di belakang. Wala ya'lamu adadahum illallahu ta'ala. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya malaikat illallahu ta'ala, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus diimani. Itu tidak ada. Kalau ada orang yang sampaikan
itu jumlahnya malaikat sekian-sekian. Bohong itu. Karena tidak ada yang mengetahui hakikat jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan 20.000, 200.000, ada yang mengatakan 20.000 setiap hari masuk di Baitul Ma'mur bertawaf ibadah. Kalau sudah keluar tidak ada lagi, tidak masuk lagi. Diganti lagi 20.000 malaikat, diganti lagi, begitu terus itu sampai kiamat. Kira-kira ada yang bisa hitung jumlahnya kalau begitu? Tiap hari 20.000 masuk di Baitul Ma'mur ibadah, anggaplah di Ka'bah ya, Ka'bah tawaf. Kalau sudah masuk, tidak pernah lagi masuk sampai kiamat. Ganti terus, ganti. Beda kalau di Makkah kan? Beda kalau di Makkah. Biasa orang berulang kali pergi tawaf ke situ kan? Kalau di Baitul Ma'mur enggak. Coba hitung, bayangkan misalnya. Membayangkannya saya tidak bisa, apalagi mau menghitungnya. Nah, oke. Nah, jadi tidak ada yang tahu itu. Kalau ada yang mengatakan sekian jumlahnya, itu hanya perkiraan-perkiraan menurut hadis, tapi jumlah sebenarnya hakikatnya tidak ada yang mengetahui illallah taala. Jam berapa sekarang? 19.26. Kita sampai jam lewat-lewat sedikit. Jam 7.40. Ya, 7.40. Wa tasdiqu bil kutubis samawiyatil munazzalati min indillahi ta'ala. Iman atau membenarkan kitab-kitab samawi yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab samawi itu paling tidak ada 4 ya. Apa itu? Ya, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud namanya Zabur. Kemudian kepada Nabi Musa namanya Taurat. Kepada Nabi Isa namanya Injil. Kepada Nabi Muhammad SAW namanya Al-Quran. Ada lagi suhuf Ibrahim wa Musa dan seterusnya, itu banyak suhuf, lembaran-lembaran yang tidak sama dengan Al-Quran, Taurat banyaknya, hanya lembaran-lembaran, itu wajib juga diimani itu. Nah, wa annaha syar'ullahi qabla atau syara'allahu qabla an tanalaha aidin nasi bitahrifi wat tabdili. Nah, kitab-kitab samawi itu disyariatkan Allah sebelum disentuh oleh tangan-tangan manusia. Apa maksudnya disentuh oleh tangan-tangan manusia? Tujuannya untuk merubah-rubah dan mengganti-ganti itu. Sampai hari ini kalau ada yang mengatakan Injil masih ada aslinya, itu bohong. Masih ada kitab Taurat aslinya, bohong. Kecuali nanti isinya Taurat, Injil, Zabur sudah ada di dalam Al-Quran semua. Jadi kalau mau baca kitab Taurat, mau baca kitab Injil yang asli, mau baca kitab Zabur yang asli, bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran. Karena semua isinya sudah ada di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran turun terakhir. Nah, wat tasdiqu bi jami'ir rusulil ladzina ikhtarahumullahu lihidayati khalqihi. Iman atau membenarkan semua rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala lihidayati khalqihi, untuk memberi hidayah kepada umatnya atau kepada hambanya, hamba Allah. Wa anzala alaihimul kutuba as-samawiyata, dan ada nabi-nabi yang dipilih, diturunkan kitab kepadanya. Wal i'tiqadu anna ar-rusula wal i'tiqadi ma'tuf kepada jami'i bi jami'i ar-rusuli wal i'tiqadi anna ar-rusula basyarun ma'sumuna. Harus juga diimani bahwa nabi itu, rasul yang diturunkan kitab-kitab kepadanya, apalagi Nabi Muhammad SAW, itu maksum. Maksum itu terpelihara dari dosa. Terpelihara dari dosa.
Nabi itu tidak ada dosanya. Tapi kenapa selalu istighfar? Ya. Salah satu fungsi istighfar itu bukan hanya mau menggugurkan dosa, bukan. Kalau Nabi istighfar, itu tanda syukur kepada Allah. Syukur. Karena masih bisa beribadah. Kalau kita istighfar, nanti ingat istighfar kalau banyak dosa. Apalagi kalau ada yang banyak dosanya lupa istighfar. Nah, ini lebih bahaya lagi nih. Apalagi kalau santri PCNU yang banyak kesalahan-kesalahannya tidak pernah istighfar. Tapi saya yakin di sini menjelang sholat, ada wirid-wirid, ada istighfar, salawat dan seterusnya. Itu juga fungsi nanti itu bisa menggugurkan dosa dan bisa mengangkat derajat kita. Nah, jadi Nabi itu adalah manusia tapi maksum, terpelihara dari dosa. Kalau ada mengatakan Rasul itu ada dosanya, keliru. Harus diimani itu bahwa Nabi itu adalah maksum. Wa tasdiqu bi yaumin akhir, bi yaumin akhir. Hari akhirat, yab'atsullahu fihi an-nasa min quburihim. Harus diimani bahwa Allah akan membangkitkan nanti kita di dalam kubur. Jadi jangan ada lagi yang paham-paham bahwa kalau kita sudah mati selesai persoalan. Enggak. Kalau di dunia banyak dosa, mati selesai persoalan. Tidak. Justru awal dari persoalan sebenarnya ketika kita mati dan dibangkitkan di dalam kubur nanti. Kenapa? Karena kita mau mempertanggungjawabkan seluruh amalan-amalan kita di dunia. Kalau amalannya bagus, aman. Tapi kalau amalannya tidak bagus, tidak aman. Aman. Semua amalan-amalan tak itu ada nanti rekamannya, ya CCTV-nya. Coba. Di dunia saja sudah ada CCTV bisa merekam. HP bisa merekam. Suara bisa direkam. Apalagi kalau Allah. Super canggih. Nanti di akhirat, diperlihatkan televisi tak. Ini kamu detik sekian, hari ini, jam sekian, sama-sama ini melakukan dosa. Itu kelihatan di situ. Kalau mau bohong, mau bohong? Nah, kita diperlihatkan. Bahkan semua kita nih, tangan, kaki, mulut, dikunci, semua bicara, menjadi saksi. Oh ini pernah dibawa tanganku ke hal-hal yang dosa. Ini pernah dibawa kakiku melangkah ke hal-hal yang dosa. Hati-hati, kita dibangkitkan di dalam kubur. Wa yuhasibuhum ala a'malihim wa yajzihim 'alaiha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Seperti itu tadi yang saya jelaskan. Allah akan membalas, dibangkitkan, dibalas apa-apa yang kita pernah lakukan di dunia. Kalau bagus, bagus. Kalau tidak bagus, tidak bagus juga. Kalau tidak bagus amal itu akan dibalas dengan tidak bagus. Wa tasdiqu bi anna kullama yajri fi hadzal kauni huwa bi taqdirillahi ta'ala wa iradatihi. Harus diimani juga bahwa semua apa yang berjalan di alam raya ini, termasuk di dalam diri kita, huwa bi taqdirillahi ta'ala. Itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa iradatihi, dan kemauannya Allah. Jadi kalau ada yang kena kita, jangan langsung menggerutu, kenapa Allah kasih begini, Kak? Karena itu sudah menjadi takdir. Takdir. Jangan juga terlalu kalau begitu jangan balik belajar. Karena sudah takdir. Bodoh mentongkak saya. Tidak. Karena takdir bodoh ada, takdir pintar ada. Kalau mau pintar, belajar. Itu takdirnya. Takdirnya. Kalau mau kaya, kuat bekerja. Kuat bekerja. Jadi takdir jangan mengatakan, begini memang saya tidak bisa saya baca kitab Ustaz.
Tapi tidak pernah mau belajar baca kitab. Tidak pernah. Nanti ini kita belajar bahasa Arab nanti ya. Ada nanti pengajarnya bahasa Arab dari Jawa. Itu namanya memasuki takdir pintar belajar membaca kitab. Tapi kalau tidak pernah belajar, takdirnya tidak bisa belajar baca kitab karena tidak pernah belajar. Itu takdirnya. Nah, jadi jangan salah paham terhadap takdir. Wa iradatihi li hikmatin yu'allimuhallahu ta'ala. Karena ilmu hikmahnya. Jadi kalau ada yang kena menyenangkan, jangan juga langsung ini Allah sedang menguji saya karena saya dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena saya diberi hal-hal yang menyenangkan. Oh, tunggu dulu. Bisa saja hikmahnya Allah, ilmunya Allah yang maha tinggi itu dia uji kita supaya lolos atau tidak ketika diberi nikmat. Sebaliknya, kalau dikena musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan juga langsung mengatakan, aduh ini Allah tidak adil ini Allah. Kenapa? Karena kenapa saya dikasih begini? Sudah rajin maka salat, berbakti maka kepada kedua orang tua. Kenapa kalau ada lagi kena kecelakaan? Ini Allah ini kayaknya tidak adil ini. Itu tidak boleh begitu orang yang beriman itu, tidak boleh. Percaya kepada takdir baik dan buruk. Kembalikan ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Nah, dulu itu banyak. Nanti orang tahu hikmahnya. Ada mungkin ada ceritanya atau ada pengalamannya. Seandainya dulu saya begini, pasti saya tidak begini. Itu namanya baru tahu hikmahnya. 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun baru tahu. Padahal waktu kena tadi itu, misalnya ada orang kena kecelakaan, patah kakinya. Waktu patah kakinya dia bilang, aduh kenapa Allah kasih patah kakiku? Dengan patahnya kakinya, dia lebih lebih dekat kepada Allah. Nah, lebih dekat kepada ulama, rajin mengaji, akhirnya terbuka wawasannya untuk belajar ilmu agama, jadi ulama. Hanya gara-gara itu tadi. Gara-gara itu. Nah, baru dia bilang 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, baru dia bilang, seandainya dulu Allah tidak kasih patah kakiku, saya tidak jadi ulama. Berarti dia syukuri toh, alhamdulillah Tuhan kasih patah kakiku. Tapi nanti 20 tahun yang akan datang baru dia bilang alhamdulillah. 20 tahun sebelumnya dia bilang Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil. Nah, ini namanya tidak percaya kepada qada dan qadar. Takdir baik dan buruk Allah Subhanahu wa taala. Iman, itu iman. Iman. Oke. Masih ada sedikit ini. Hadhihi arkanul imani. Inilah rukun-rukun iman. Man i'taqada biha najah. Siapa yang mengiktikadi, iktikad itu di dalam hati. Iktikad sudah bahasa Indonesia ini. Mempercayai sesungguh hati, maka dia selamat. Najah, selamat, lulus. Wafaza dan lulus